Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في سورة أخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه Inna allaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini marilah kita senantiasa untuk selalu berikhtiar, berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan sisa umur yang ada pada diri kita ini menjadikan sisa umur yang membawa keberkahan di dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap harinya telah menambah umur yang ada pada diri kita, yang secara otomatis kita sadar atau tidak sadar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga mengurangi sisa yang umur ada pada diri kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, segala amaliyah yang kita lakukan, segala perbuatan yang kita laksanakan, tentunya harus kita sandarkan pada ketentuan-ketentuan Allah. Kita sandarkan pada aturan tatanan kehidupan yang dibuat oleh Allah. Kita sandarkan pada tuntunan yang telah dipercontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya dengan bersandar pada ketentuan-ketentuan Allah, hanya dengan bersandar pada aturan tatanan kehidupan yang dibuat oleh Allah, dan dengan bersandar pada tuntunan yang telah dipercontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kita semua akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan tidak hanya kita raih ketika kita hidup di dunia seperti saat ini, tetapi keselamatan dan kebahagiaan itu juga akan kita raih kelak ketika kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan menghadap kehadirat Allah? Kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu pengetahuan tentang usia atau nyawa manusia. Tetapi kematian itu pasti akan terjadi. Kapan terjadi? Allah yang tahu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah, pasti kita akan mengalami kematian itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan manusia ini tidak selamanya berjalan secara datar. Kadang berada di atas, diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang juga berada di bawah, diberi kesulitan, diberi kesusahan, bahkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Kalau pada hari ini sebagian di antara kita diberi anugerah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah. Keluarga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terkena PHK, diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala rumah, diberi fasilitas kendaraan, dianugerahi nikmat dunia yang luar biasa. Tetapi suatu saat boleh jadi kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita diuji keluarga kita diuji anak-anak kita, diuji istri kita,
diuji kesehatan kita, bahkan diuji harta dan kekayaan yang kita miliki. Tidak selamanya manusia itu mendapatkan kesenangan dan kenikmatan, dan tidak selamanya manusia itu mendapatkan kesulitan atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan, kenikmatan dan kesulitan atau kesusahan itu selalu ada pada diri manusia. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesenangan dan kesusahan ini merupakan sunnatullah, selalu ada pada diri kita ini. Banyaknya kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan banyaknya kesusahan atau kesulitan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, ini bukan menjadi tolak ukur apakah kita ini orang baik atau orang yang tidak baik. Bukan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penilaian bagaimana sikap orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Apakah mereka bertambah keimanannya atau mereka berpura-pura dengan kenikmatan yang dia milikinya? Dan ketika musibah atau kesusahan, kesulitan itu diberikan kepada hambanya, maka Allah pun juga akan berikan penilaian bagaimana sikap seorang hamba yang diberi kesulitan atau diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan musibah yang diberikan ini justru mereka akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup ini adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji ini adalah sesuai dengan kadar kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh hambanya. Semakin banyak ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, itu menunjukkan bahwa kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini luar biasa. Maka ujian ini merupakan saringan atau filter keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan banyaknya ujian yang diberikan oleh Allah kita bertambah iman, mendekatkan diri kepada Allah, atau justru iman kita gadaikan sehingga tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah ujian dan cobaan dari Allah. Orang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya. Dari mana kekayaan mereka itu diperoleh? Bagaimana cara mentasarrufkan harta kekayaan yang dimilikinya? Apakah dibuat foya-foya, dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dipergunakan sesuai dengan peruntukan-peruntukan yang disyariatkan oleh Islam? Orang miskin pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinannya. Apakah dengan kemiskinan yang dia sandang dia tidak menggadaikan imannya, atau justru dengan kemiskinan yang disandangnya, yang dideritanya ini justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, ini pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang melekat jabatan yang ada pada dirinya. Apakah bisa amanah dalam menjalankan tugas? Harta dan kekayaan kita, bahkan keluarga kita pun itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, ujian dan cobaan ini sesungguhnya selalu ada pada diri kita. Tetapi hanya bagaimana kita menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan? Kita bersyukur kepada Allah. Allah merintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyombongkan dengan kekayaan yang dimilikinya. Tidak menyombongkan diri terhadap kesenangan dan kenikmatan yang diterimanya. Lantas dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara kita bersyukur kepada Allah, hati kita selalu ingat kepada Allah bahwa sesungguhnya ini semua merupakan anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Selain hati kita ingat kepada Allah, lisan kita selalu mengagungkan Allah, berzikir, bertasbih. Selain hati kita ingat, lisan kita selalu berzikir, mengagungkan Allah. Amal perbuatan yang kita lakukan ini
harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sesuai dengan aturan-aturan tatanan kehidupan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya puncak dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, ketika kita diberi kesusahan, kesulitan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian dan cobaan, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bersabar. Sikap sabar inilah yang selalu membentengi diri dari hal-hal yang menyulitkan atau musibah yang ada pada diri kita. Boleh jadi musibah yang diberikan pada hambanya ini Allah menyuruh kita untuk introspeksi diri kita. Boleh jadi nanti akan diganti, hikmahnya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang baik. Pada hari ini kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19 yang sudah 6 bulan tidak kunjung selesai, bahkan setiap hari tambah melambung tinggi. Kita yakin bahwa ini semua ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pasti akan ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut virus corona yang ada di Indonesia, bahkan seluruh belahan dunia ini. Kita ikhtiar secara batin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit atau virus corona. Dan secara lahiriah kita mengikuti protokol kesehatan pemerintah. Kita pakai masker, social distancing, cuci tangan dan lain sebagainya. Ini cara-cara yang harus kita lakukan, bahwa apapun cara yang kita lakukan ini bagian dari ikhtiar kita, itu bagian dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, mengiringi taufik kepada kita sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus wabah corona ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.